Wa ma kana li nafsin apa antamutah yen to mati sapa nafsun illa bi idznillah angin kelawan izin Allah, kitaban kelawan catatan atau kelawan wajib tertera dalam kitab Allah. Kitaban dari kata berarti manusia itu mati atas izin Allah, kitaban sudah tercatat dalam kitab Allah, dalam hukum Allah. Muajjalan kelawan ajali, muajjalan kelawan ajali atau sesuai dengan waktunya. Muaqqatan, muajjalan itu ai muaqqatan, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Allah. Muajjalan kang den waktu aki atau kang diputuskan oleh Allah, muajjalan. Jadi ajal itu sudah ditentukan dan sudah tercatat. Kita manusia ini mati sudah ditentukan oleh Allah. Ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rasul. Tidak ada seorang Muhammad itu kecuali hanyalah seorang utusan, manusia juga. Muhammad itu manusia juga. Suatu saat bisa mati, suatu saat bisa dibunuh. Kalau kamu menyembah Muhammad, maka Muhammad akan mati. Tapi kalau kamu menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati. Yang menentukan semuanya ini mati atau tidak itu Allah. Dilanjutkan oleh Allah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Tidak ada seseorang itu yang akan mati kecuali dengan kehendak Allah. Takdir illa bi idznillah itu takdir Allah, kehendak Allah, izin Allah. Kitaban muajjala, sesuai dengan kitab, sesuai dengan catatan yang sudah dicatat oleh Allah. Umur manusia sudah ditentukan ya. Tapi bukan berarti umur karena sudah ditentukan oleh Allah manusia tidak boleh berusaha. Maka manusia itu berusaha, tidak boleh diam. Misalnya sakit itu tidak akan sembuh kalau tidak berobat. Makanya di sini selanjutnya wa may yurid thawabad dunya nu'tihi, pakai non. Non itu artinya kami ya, nahnu, kami. Pakai kami, tidak pakai saya Allah. Kata-kata Allah itu tidak pakai saya tapi pakai kami. Artinya manusia beramal itu akan dibalas amalnya itu sesuai dengan usaha manusia. Kami, Allah yang menentukan, manusia yang berusaha. Kecuali masalah penciptaan, wa ma khalaqtul jinnah, pakai saya Allah itu. Tidak akan saya pernah ciptakan seorang manusia dan jin kecuali untuk menyembah, pakai itu khalaqah itu. Enggak ada yang ikut campur terhadap penciptaan manusia itu. Allah murni yang menciptakan manusia, makanya pakai itu. Kalau masalah amal Allah ikut campur, artinya manusia terlibat. Masalah rezeki misalnya ya, kalian ingin mendapatkan rezeki yang banyak, tapi kalian diam nggak bisa. Memang Allah yang menentukan rezeki manusia, tapi harus ada usaha. Wa yarzuqhu may yasha, betul Allah itu memberi rezeki sesuai dengan kehendak Allah. Tapi Allah juga mengatakan nahnu narzuquh, nahnu kami yang memberi rezeki, bukan saya. Biasanya kalau Allah sendiri yang memberi, artinya tanpa usaha manusia, Allah pakai saya yang memberi rezeki. Tapi dalam Al-Quran itu nahnu narzuquh mayasa, kami memberi rezeki terhadap orang yang Allah kehendaki. Artinya kenapa pakai kami? Kami ini berarti dengan kita. Artinya manusia itu harus usaha. Kalian ingin pinter, betul Allah yang memberi ilmu kepada kalian, tapi kalian tanpa belajar tidak bisa. Jadi ada keterlibatan manusia. Di sini Allah wa may yurid thawabad dunya nu'ti, pakai non. Non itu artinya nahnu, kami yang memberi balasan. Kalau ada manusia wa may yurid thawabad dunya, barang siapa ingin pahala dunia, ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, nu'tihi minha, saya beri. Kami beri, bukan saya, kami beri. Artinya Allah membalas sesuai dengan amal perbuatan manusia itu. Tapi kalau masalah umur biiznillah, kalau masalah umur biiznillah, wa ma kana li nafsin
antamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Buktinya coba kalian sering mungkin menemukan orang yang mau gantung diri, ternyata gak jadi, ternyata gak mati. Kan ada itu orang mau gantung diri, udah pakai tali ke atas itu, tampar pakai tali terus loncat, ternyata nggak mati, cuma patah. Kenapa patah? Karena jatuh tamparnya terlalu panjang ya. Mau gantung begini sudah, setelah loncat ternyata tamparnya panjang, akhirnya jatuh ke tanah. Yang terjadi bukan mati tapi potong ya. Bunuh dirinya gak jadi ya, jadi Allah yang menentukan sudah kematian itu. Hanya di ayat lain itu bukan kamu yang menemukan kematian, tapi kematian itu yang menemukan kamu. Jadi yang menemukan kamu itu kematian. Kalian gak usah mencari mati, tapi yang mati kematian itu yang mencari kalian. Walau kuntum fi burujim musyaddad, walaupun kamu berada di tempat yang sangat kuat. Jadi Allah yang memberi balasan, Allah yang memberikan ilmu kepada kalian sesuai dengan usaha kalian. Makanya apa? Bahasanya pakai nu'tihi minha, kami memberinya pahala itu. Kalau kalian rajin ya pinter ya, tapi kalau malas-malesan maka menjadi bodoh ya. Buktinya kalian tadi itu yang seharusnya sudah pandai ngajinya gak bisa karena gak ngikuti. Ya biasakan ya, nggak usah disuruh sudah, itu manfaatnya untuk kalian bukan untuk saya ya. Saya nyuruh seperti ini, kalian yang merasakan manfaatnya. Kalau umpama juz amma terus-terusan kalian ngikuti itu, baca itu dalam 1 tahun itu lebih 20 kali kalian ngulangi itu. 1 minggu itu sudah hatam kan ya, juz amma, terus juz 1, juz 2, 3 ngulangi lagi juz amma. Itu dalam 1 tahun lebih 20 kali kalian. Kalau 20 kali yang nggak hafal menjadi lancar bacaannya itu. Jadi kalau ngikuti kalian panjang pendeknya tahu nanti huruf-hurufnya yang betul. Yang hafal bisa cekak, bisa kuat hafalannya, tambah mantap hafalannya. Yang salah bisa dibenahi. Wa man yurid thawabad dunya, wa man utawi sapane wong iku yurid menghendaki sapa man atau ngarepake sapa man, yurid iku ngarepake sapa man thawabad dunya ing pahala dunia, nu'tihi moko memberi sapa kami hu ing man minha sangking thawabad dunya. Wa man utawi sapane wong iku yurid ngarepake sapa man thawabal akhirati ing pahala akhirat, nu'ti moko memberi sapa kami hu ing man minha sangking thawabal akhirah. Wa sanajzis syakirin, wa sanajzi lan bakal membalas sapa kami, wa sanajzis syakirin, wa sanajzi lan bakal membalas sapa kami asyakirin ing pira-pira wong kang bersyukur. Asyakirin ing pira-pira kang bersyukur. Artinya tetap kami ya, bukan hanya Allah yang membalas kalian itu. Pakai kami ini menunjukkan yang membalas kebaikan kalian, kalau kalian bersyukur, pandai berterima kasih, itu bukan hanya Allah, tapi teman-teman kalian, tetangga kalian, orang Islam yang kenal dengan kalian, itu akan membalas. Kalian berbuat baik ya kepada sesamanya, maka yang membalas bukan hanya Allah di akhirat, tapi di dunia ini sudah kalian dibalas oleh teman-temannya. Makanya di sini pakai kami, wasana jazi. Wa qad amarallahu bil ihsan wala tatimulan ora sempurna, wala tatimulan ora sempurna apa silatul arhami, silatul rahim, apa silatul arhami menyambung saudara atau silaturahim, tidak akan sempurna sebuah silaturahim wal ihsanulan berbuat baik ilal jironi maring tetangga, ilal jironi maring tetangga, tidak sempurna silaturahim seseorang dan perbuatan baik seseorang illa bikafil adza, angin kelawan menahan rasa, menahan sakit
sakit hati ini ya, ada ini sakit hati. Yang dimaksud dengan ada bikafil ada kelawan menahan sakit. Anhum saking jiron wahtimalil ada lan menanggung sakit minhum saking jiron wa badlil ma'rufi lan memberi kebaikan atau memberi kebaikan asbal istitaati kelawan kira-kira kemampuan wong lahum maring jiron. Kalian silaturahim berbuat baik kepada orang lain itu tidak sempurna perbuatan baik kalian dan silaturahim kalian kecuali bikafil ada menahan rasa sakit hati minhum dari menyakiti mereka. Kalau kalian berbuat baik kepada orang lain karena orang lain berbuat baik itu sudah wajar ya. Misalnya kalian baik kepada temannya. Kenapa baik kepada temannya? Karena teman saya baik itu biasa. Tapi yang luar biasa, yang katanya Kiai Musonib ini baru sempurna kebaikan seseorang itu apabila kalian baik bukan karena kebaikan seseorang, justru karena kamu berbuat baik kejelekan orang. Ini kan sudah luar biasa. Jadi sekali lagi, kalian belum sempurna kebaikannya, perbuatan baiknya kalau kalian hanya membalas kebaikan seseorang. Baru kalian dianggap baik kalau kalian berbuat baik ketika orang lain berbuat jelek kepada kalian. Ini sudah tercatat orang yang paling baik. Saya ulangi, ya, kalian itu yang sering berbuat baik itu kepada siapa? Kepada siapa biasanya berbuat baik itu? Kepada temannya. Kepada teman yang bagaimana itu? Yang baik. Kalau temannya yang jelek, sering nyakiti misalnya, sering cak ngojain, kira-kira berbuat baik apa enggak? Enggak. Lah itu yang dimaksud tidak sempurna kalian, kebaikan kalian itu kalau kalian hanya berbuat baik kepada temannya yang baik. Baru kalian sempurna kebaikannya kalau kalian berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kalian. Kemarin saya sudah contohkan. Misalnya beda orang perak aja kojain. Ya. Misalnya kalian dicaci maki, kira-kira kalian senang apa enggak? Ya. Orang yang baik itu ketika dipuji sama tidak terlalu bahagia, ketika dicaci ya tidak terlalu sedih, biasa-biasa saja. Artinya mau orang memuji, mau orang mencaci itu sama saja. Walaupun kalian dipuji tidak akan menjadi kalian mulia, walaupun kalian dicaci maki tidak akan menjadikan kalian rendah atau terhina. Kan seperti itu. Ya, malahan dalam kitab itu berilah senyuman ketika ada orang mencaci kita. Tak bisa senyum beri pese. Ya. Oh tadi pese beri jajan. Buh men kang wajan sing kemencet ya jajan cek kasitung ya. Ya, kira-kira bisa benda. Kalau belum bisa berarti kurang baik lagi. Belajar ya, belajar. Butuh proses, semua orang butuh proses ya. Gak mungkin langsung bisa, tapi butuh latihan. Jadi ketika kalian dicaci maki itu mangkel, tapi tahan dulu. Minimal kalian bisa menahan. Suatu saat kalian bisa menahan, tidak hanya bisa menahan, tapi bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kalian. Kalau kalian seperti itu sudah mulai mengikuti Nabi. Nabi seperti itu ya. Jadi ketika dicaci maki, Nabi itu tidak marah dah. Kalau masalah dirinya ya, masalah pribadinya. Tapi kalau masalah agama nomor 1 di depan Nabi. Misalnya Islam dihina. Pokoknya kalau masalah syariat tegas Nabi itu. Asyidda'u. Jadi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi itu tegas terhadap orang kafir. Tegasnya itu apabila ada orang kafir mencaci maki, mencaci kenabiannya atau mencaci Tuhannya, mencaci agamanya. Ya. Tetapi sebaliknya ruhama ubainahum, sama-sama Islamnya ruhama, berbelas kasihan.
Apa? Iya, setelah ini. Ya. Sudah rekam. Waqad qala lan teman-teman dawuh sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa ora ono sapa alwasilu wong kang nyambung famili. Tidak ada orang yang menyambung famili, menyambung keluarga, menyambung pertemanan, persaudaraan bil mukafi'i kelawan menahan diri. Tidak dianggap orang silaturahim, tidak dianggap menyambung famili kalau hanya sikapnya menahan diri. Misalnya ada temannya, ada saudaranya tidak mau terhadap kita, cinralah tak nyapa birwah misalnya. Kita dimusuhi, kok tak nyapa birwah. Kemudian kita menahan, cinralah. Itu belum baik, Mas. Baru kita dianggap baik kalau ada orang asoker dengan kita, kita nyapa duluan. Ada orang tidak mau kepada kita, padahal saudara kita, kita nyambangi dulu, kita silaturahimi dulu. Itu baru yang baik ya. Bukan menunggu, bukan hanya menahan. Silalah terkata siapa ruah kota rogi misalnya. Tidak seperti itu. Tapi justru mereka yang tidak nyapa, kita sapa duluan, itu yang baik. Ada orang tidak ke kita ketika seharusnya silaturahim telasan misalnya ya. Telasan kan musim silaturahim. Ada tetangga kita atau saudara kita tidak mau karena marah kepada kita, kita kunjungi terlebih dahulu. Itu baru yang baik ya. Bukan hanya mengatakan tak antar sengkok, kota antar ya, bukan hanya seperti itu. Tapi mana yang lebih dahulu menyapa mereka, itulah orang yang paling baik. Innamal wasil angin pasti ni wong kang menyambung famili iku alladzi wong ida qata'at ing dalem are kalani putus apa rahimuhu tali persaudaraane wong. Sesungguhnya orang yang menyambung famili itu adalah orang yang apabila putus silaturahimnya wasila moko menyambung sapa wong ha ing silaturahim. Jadi orang yang sejatinya orang silaturahim adalah orang yang apabila diputus tali persaudaranya dia mau menyambungnya. Wa qala lan dawu sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tinu berbuat baiklah sapa sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh ala antusinu ing atasi yen to berbuat baik sapa sira kabeh idza ahsana ing dalam are kalane berbuat baik sapa annasu manusia wala tusiu lan ojo berbuat jelek sapa sira kabeh idza asau ing dalam are kalane berbuat jelek sapa annas. Berbuat baiklah ketika orang berbuat baik kepada kalian, tapi janganlah sampai kalian berbuat jelek ketika orang-orang berbuat jelek kepada kalian. Justru harus dibalas dengan kebaikan. Kata pepatah, api jangan dibalas dengan api, tapi api dibalaslah dengan air supaya bisa padam. Artinya ketika kalian marah kan panas, ya. Apa obatnya? Kalau air apa berarti? Ambil wudhu, ya, ambil wudhu, celepin, ya. Ini kan panas ini. Kalau kalian misalnya atau misalnya, kan panas ini. Ingat nanti kejeding, ambil wudhu, insya Allah celep air nah ya. Ambil wudhu, siram. Iblis itu kan dari api ya. Siram dengan air, yaitu dengan cara ambil wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi famfa'na bi barakatihim bainal husna bi hurmatihim wa amisna bi